menjadi penonton di dunia dan pemberi syafaat di akhirat kelak. Amin. Untuk acara selanjutnya, yakni testimoni yang akan disampaikan Bunda Yuna Rizky, ibunda dari Ananda Ramzan kelas Al-Furqon. Kepada beliau saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini perkenankan saya memperkenalkan diri. Saya Yuna, ibunda dari Ananda Ramzan Rajendra Sakti di kelas Al-Furqon. Nah, kali ini saya akan menyampaikan sedikit testimoni apa yang saya rasakan dimulai dari saat sebelum masuk stabah. Gitu. Sebelum masuk stabah sangat sulit bagi saya untuk mengontrol screen time dari anak-anak, terus di mana Mas Ramzan itu juga sangat cepat menangkap segala informasi, apa yang dilihat, yang didengar, yang dirasakan semua begitu sangat cepat, dan itu membuat saya cemas ya Us, dan juga resah. Kemudian anaknya itu sangat senang menyanyi, terlebih itu lagu rock ya. Di awal-awal itu sangat senang menyanyi lagu rock. Sekali dengar itu bisa langsung konser di rumah gitu ya. Jadi ditambah lagi kesulitan Ramzan itu untuk bersosialisasi, berhadapan langsung dengan orang-orang baru, itu dia sangat sulit, bisa histeris jika bertemu orang-orang baru. Jadi mungkin karena satu dan lain hal yang membuat dia trauma dari opnam, jarum suntik dan lain-lain. Nah, kemudian awal akhirnya saya memasukkan Ramzan ke stabah, sebenarnya awalnya itu hanya ikut-ikutan Mbak Kanza. Harapannya biar bisa seperti Mbak Kanza, bisa menghafal Al-Quran gitu. Ya, harapan saya lumayan besar di stabah, mungkin saja dengan kemampuannya yang seperti ini dia bisa terbiasa melafalkan surah-surah, kemudian tidak tantrum lagi kalau ketemu dengan orang-orang gitu. Nah, kemudian bismillah saya mengantarkannya ke stabah. Kemudian di awal-awal masuk yang terjadi adalah Mas Ramzan itu selalu menangis di awal sepanjang pertemuan. Nah, tentu saja rasanya itu berat ya buat meninggalkan dia, karena dia belum bisa survive ya istilahnya gitu ya Us. Nah, sampai jam pulang dia masih menangis, terus sampai rumah lemes. Awal-awal seperti itu, dan sebenarnya hati saya juga nggak enakan sama ustazah sebenarnya gitu kan. Waduh, anaknya nangis terus gitu, nanti gimana ya ustazah gitu. Nah, alhamdulillahnya itu ustazahnya sangat baik dan lembut ya di sini. Terima kasih sekali, selalu mendampingi, kemudian meyakinkan saya juga, menyemangati, kemudian sering juga memberi tips, terus saling sharing gitu supaya semakin hari biar Mas Ramzannya bisa semakin baik lagi. Kemudian dalam keterbatasan saya juga sebagai orang tua, di mana juga
bekerja, saya memaksimalkan semuanya walaupun ya masih sangat terbatas ya saya mohon maaf. Nah, dan di tengah jalan juga Mas Ramzan itu harus berhenti karena operasi saat itu ya dan pemulihan sebulan. Nah, itu mulai drama baru, tidak mau berangkat. Nah, saya rasa itu juga keluhan semua orang tua ada ya, anaknya tidak mau berangkat atau anaknya sama temennya dijahilin, nggak mau berangkat juga gitu. Cuman semangatnya lagi mundur, diusahakan tetap untuk berangkat ya walaupun akhirnya terlambat gitu ya gitu. Sulit tapi diusahakan. Nah, akhirnya hal itu yang membuat anak kita, terutama saya sendiri juga merasakan Mas Ramzan itu seperti punya kewajiban sendiri dari dalam diri dia untuk bertanggung jawab, wah saya ini harus berangkat. Bahkan sekarang hari Jumat, hari Sabtu dan Minggu itu dia yang ngajak berangkat gitu. Kadang sampai nangis mau berangkat terus gitu. Nah, karena katanya itu mau ketemu sama ustazah, sama teman-teman udah nunggu katanya gitu. Oke, nah alhamdulillah dia sangat enjoy di Staba ini. Kemudian alhamdulillahnya Ramzan lebih dari yang saya harapkan, sudah lebih, dia bisa bersosialisasi, kemudian dia lebih legowo juga untuk mengontrol emosinya. Dan yang paling mengejutkan lagi untuk saya, dia bisa menghafal sangat cepat di luar ekspektasi saya ya. Mungkin memang karena anak kecil yang masih putih bersih ya usia. Jadi tentu dengan arahan ustazah-ustazah yang sangat baik sekali dan sangat lembut. Terima kasih banyak saya ucapkan. Kemudian kepada Ustazah Dian Istiana selaku Kepala Markas Staba, kemudian Ustadz dan Ustazah di Staba ini serta pengurus Staba yang lainnya. Kami sebagai orang tua juga menikmati hasil dari Staba ini, yang tadinya dengar lagu terus gitu, sekarang alhamdulillah bisa menikmati di rumah, anak-anak murojaah bersama kakaknya gitu, sama adiknya di rumah. Masya Allah, betapa senangnya saya. Nah, saya sangat merekomendasikan Staba kepada seluruh orang tua ya, termasuk yang saya temui di jalan. Bahkan saya sama tukang sayur ya, sama tukang sayur saya juga sharing, masukkan aja nggak apa-apa, mau masalah biaya dan lain-lain aman gitu. Terus ya saya sangat merekomendasikan Staba ini menjadi tempat yang sangat baik untuk anak-anak belajar Al-Quran. Mungkin segini dulu saja dari saya ya Ustazah gitu. Mohon maaf bila ada kesalahan ucapan dalam kata-kata saya. Terima kasih waktunya untuk mendengarkan saya. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah Bunda Yuna yang telah memberikan testimoni yang sangat luar biasa ini. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menginspirasi kita dalam mendampingi putra-putri kita menuju masa depan untuk menggapai impian dan cita-cita mulia. Untuk acara selanjutnya